Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elvi Mayawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 2 tahun 2025 dengan NDH 01. Saya bekerja di instansi Otorita Ibu Kota Nusantara dengan jabatan Analis Kebijakan Alih Pertama. Saat ini saya ditugaskan di Direktorat Pembiayaan Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi. Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita IKN memiliki mandat untuk membangun, merencanakan, serta memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah Nusantara di Kalimantan Timur. Sebagai lembaga setingkat kementerian, Otorita IKN tidak hanya bertugas untuk menyiapkan pembangunan secara fisik, tetapi juga menyiapkan sistem pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis digital. Visi Otorita IKN adalah mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua yang berkelanjutan, cerdas, inklusif, dan hijau. Saat ini saya melaksanakan kegiatan aktualisasi Latsar dengan judul Reskada, Rekomendasi Kebijakan Arsip Data, Solusi Penguatan Sistem Pengarsipan untuk Efisiensi dan Aksesibilitas pada Direktorat Pembiayaan Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi. Dalam konteks birokrasi modern, arsip digital sebagai pilar transparansi dan efektivitas organisasi. Namun, pada Direktorat Pembiayaan, pengelolaan arsip digital melalui Google Drive seringkali mengalami hambatan seperti file yang tercecer, folder tanpa struktur, standar penamaan yang belum jelas, serta belum adanya SOP. Kondisi inilah yang berdampak pada waktu pencarian dokumen yang lama, hambatan koordinasi antar bagian, serta risiko kehilangan dokumen-dokumen penting. Melihat tantangan tersebut, penting bagi kita untuk merumuskan sistem pengarsipan yang tertib, mudah diakses, serta berbasis kebijakan yang terukur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan pengarsipan dokumen yang efisien, mudah diakses, serta menguji penerapannya. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan dua output utama, yaitu dokumen rekomendasi kebijakan dan flowchart alur digitalisasi arsip. Manfaatnya adalah untuk mempercepat akses dokumen, meningkatkan efisiensi administratif, dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya sebagai berikut. Kegiatan 1. Pengumpulan data awal dan identifikasi pengarsipan. Dalam kegiatan 1 ini terdapat 3 tahap yang saya lakukan, yaitu observasi arsip digital di Direktorat Pembiayaan. Dilakukan dengan mengamati kondisi arsip Google Drive saat ini. Selanjutnya, untuk tahapan yang saya lakukan yaitu wawancara pegawai Direktorat Pembiayaan terkait dengan hambatan pengarsipan. Berikut untuk rekap hasil wawancara dengan beberapa pegawai pada Direktorat Pembiayaan. Kalau dari saya sih ngerasa di Direktorat Pembiayaan masih belum rapi ya Mbak arsipnya. Memang sudah ada Google Drive, tapi di Google Drive itu banyak satu investor itu masih double foldernya misal. Jadi kalau mau nyari dokumen harus dibuka satu-satu foldernya, dicari juga belum langsung ketemu. Kadang untuk laporan juga butuh undangan dan lampiran. Memang kita sudah terdigitalisasi di Nadiem, tapi ketika saya cari gitu, apalagi undangan yang sudah agak lama juga banyak yang nggak ketemu sih Mbak. Baik, menurut saya mungkin keadaan arsip yang ada di direktorat kami sendiri lebih kesulitan untuk mencarinya ya, karena tidak ada dalam folder yang sama, terus dari penamaan pun berbeda, sehingga saat ingin mencari suatu berkas itu sangat sulit gitu, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya gitu ya di Direktorat Pembiayaan ini untuk pengelolaan arsip memang masih cukup berantakan gitu ya, dimana kadang saya sendiri suka bingung gitu ya mau nyari file tertentu gitu ya di Google Drive, masih dari segi foldering, dari segi penempatan nama-nama dan sebagainya itu masih belum konsisten gitu. Jadi permasalahan utama di dalam arsip itu ada semacam ya istilahnya masih berantakan lah gitu ya di Google Drive, masih belum
terstruktur dengan rapi. Seperti itu mungkin. Kemudian tahap ketiga yaitu menghitung baseline jumlah dokumen yang tercecer. Ditemukan ada 99 dokumen yang masih tercecer atau berada di dual folder. Selain itu, dokumen yang sudah masuk di folder pun masih banyak yang belum sesuai dengan kategori dan beberapa ada yang double folder. Adapun nilai-nilai berakhlak yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah kompeten yang ditunjukkan dengan sikap melakukan identifikasi dan analisis permasalahan arsip secara sistematis agar rekomendasi kebijakan dapat disusun sesuai dengan sasaran. Selain itu, juga kolaboratif yang ditunjukkan dengan sikap bekerja sama dengan pegawai dari berbagai bagian dalam proses pengumpulan data, validasi arsip, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, kegiatan 2, menyusun rekomendasi kebijakan dan flowchart alur digitalisasi arsip. Dalam kegiatan ini, terdapat 3 tahap yang saya lakukan, yaitu menyusun draft rekomendasi kebijakan pengarsipan, kemudian membuat flowchart alur digitalisasi arsip, serta konsultasi hasil draft dengan mentor saya yaitu Bapak Yudi Adipurnama terkait dengan draft rekomendasi kebijakan dan flowchart alur digitalisasi arsip yang sudah saya buat. Adapun nilai-nilai berakhlak yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan yang ditunjukkan dengan sikap berupaya menyusun rekomendasi kebijakan yang memudahkan akses arsip bagi seluruh pegawai guna mempercepat proses kerja. Selain itu juga loyal yang ditunjukkan dengan sikap mendukung arah kebijakan nasional dan visi Direktorat Pembiayaan dalam menciptakan tata kelola arsip yang profesional. Selanjutnya kegiatan 3, melakukan uji coba implementasi rekomendasi kebijakan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu menentukan sampel uji coba. Pada tahap ini, saya memilih sebagian kecil dokumen untuk diuji dalam sistem pengarsipan yang baru. Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi, frekuensi penggunaan dokumen, dan nilai penting arsip terhadap proses kerja unit. Tahap kedua, menerapkan model struktur folder digital dan alur pengarsipan. Pada tahap ini, saya melakukan simulasi pengelompokan dokumen berdasarkan kategori. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian penamaan file serta pencantuman metadata sederhana agar arsip dapat diidentifikasi dan dicari dengan mudah. Kegiatan ini bersifat demonstratif, bertujuan untuk menunjukkan contoh penerapan sistem yang lebih efisien. Kemudian untuk tahap ketiga, yaitu mengumpulkan data hasil uji coba. Oke, ya jadi setelah dilakukannya pilot project yang dilakukan oleh Alfi, Google Drive di Direktorat Pembiayaan itu jadi lebih terstruktur, lebih rapi, dan juga lebih enak ketika kita misalkan ingin mencari file sesuatu, itu jadi lebih mudah juga. Jadi mungkin seperti itu testimoni saya. Terima kasih Alfi atas pilot project-nya. Baik, jadi dengan adanya Google Drive yang sudah dirapikan dan dibuatkan, saya sangat-sangat terbantu, terutama dalam pencarian dokumen. Alhamdulillah saya ingin mencari dokumen A, saya bisa dapat di folder A. Jadi itu sangat membantu banget sih buat saya. Terima kasih. Jadi dengan adanya sistem pengarsipan yang baru ini, ketika saya mau mencari dokumen, bahkan yang saya belum pernah mengerjakan dokumen itu, saya bisa menemukannya dengan mudah. Jadi secara waktu bisa lebih efisien, terutama jika ada permintaan data dari direktorat lain. Dengan adanya pilot project arsip melalui Google Drive ini, kondisi pengarsipan di Direktorat Pembiayaan sudah lebih baik, lebih terstruktur dan sistematis sehingga memudahkan proses analisis kebijakan. Adapun nilai-nilai berakhlak yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan yang ditunjukkan dengan sikap memberikan solusi praktis agar sistem pengarsipan digital lebih efisien dan mudah digunakan oleh pegawai. Selain itu, juga akuntabel yang ditunjukkan dengan sikap teliti dalam mendokumentasikan hasil implementasi dan memastikan seluruh data valid dan transparan.
Kemudian, kegiatan keempat, sosialisasi internal dan evaluasi awal yang terdiri dari 3 tahap, yaitu menyusun materi sosialisasi. Kedua, menyampaikan hasil rekomendasi kebijakan kepada pegawai. Dalam sosialisasi ini, saya menyampaikan rekomendasi kebijakan pengarsipan yang kemudian diterapkan di Direktorat Pembiayaan agar arsip digital menjadi lebih efisien. Kemudian, saya juga menyampaikan terkait dengan flowchart alur digitalisasi arsip yang sudah saya buat, yaitu mulai dari penerimaan dokumen, yang kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen. Apabila dokumen itu bersifat fisik, dapat kita lakukan penyimpanan arsip fisik, yaitu dirapikan dan disimpan dalam box arsip. Kemudian, kita lakukan scan dokumen untuk kemudian kita kelompokkan menjadi berdasarkan kategori dan standar penamaan. Setelah itu, kita upload ke folder Google Drive. Kemudian, kita catat dalam daftar arsip. Setelah itu, kita monitoring dan evaluasi secara berkala. Apabila dokumen tersebut bersifat digital yang kita terima melalui digital, maka kita bisa langsung mengelompokkan dokumen tersebut, kemudian kita upload ke Google Drive, kemudian kita melakukan pencatatan dalam daftar arsip. Setelah itu, kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian, tahap ketiga yaitu menghimpun masukan dan menyusun laporan evaluasi awal. Adapun nilai-nilai berakhlak yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah akuntabel, yang ditunjukkan dengan sikap menyajikan hasil kegiatan berdasarkan bukti nyata dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, juga harmonis, yang ditunjukkan dengan sikap terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh pegawai selama forum sosialisasi berlangsung. Sekian video laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.